Sobat investor semuanya, dalam berinvestasi di reksadana itu terkadang kita suka kebingungan dalam memilih aplikasi reksadana yang tepat. Ya, di video ini saya pribadi akan coba sharing apa yang saya tahu dan sharing juga tentang aplikasi Rais. Karena ini merupakan salah satu pertanyaan yang ada di kolom komen saya juga. Diharapkan ya outcome video ini adalah diharapkan setelah kalian menonton video ini, kamu dapat masukan juga dalam investasi dan kamu mengerti plus dan minusnya juga. Sehingga ketika kamu investasi di aplikasi ini pun, kamu tahu apa keunggulannya dan apa juga kekurangannya. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Oke ya, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, saya tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini ya, sobat investor. Sempat ada yang komen di kolom komen saya pribadi ya. Nah, ternyata beliau menanyakan pendapat saya soal aplikasi Rais ya, alias review aplikasi Rais lah gitu ya. Nah, terus saya coba untuk riset juga, ya sedikit riset juga. Dan emang kebetulan saya juga dulu kerja di salah satu aplikasi reksadana juga. Sempat yang waktu itu ada event, ya di situ ada Rais juga ya. Jadi kan aplikasi reksadana tuh pada ada tuh dari Bareksa, Rais dan lain-lain ya. Bentar guys. Acuh. Sorry guys. Nah, jadi pada saat itu sempat ada ini juga event. Jadi di situ ada beberapa aplikasi reksadana dan emang kebetulan juga ada yang ngejelasin juga soal Rais di sana. Ya, mungkin di sini saya akan coba kasih tahu apa yang saya tahu aja. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari review di Play Store-nya. Jadi di Play Store sendiri dari segi review ternyata 4,7. Nah, 4,7 ini menurut saya pribadi ini sangat bagus, guys. Artinya memang reksadana ini banyak komen positif dari orang berdasarkan data saat ini. Nah, kalau kita lihat number of downloads-nya mengejutkannya adalah 1 juta lebih. Jadi sebenarnya ya aplikasi reksadana ini udah dipakai oleh banyak orang, bahkan udah di-download 1 jutaan lebih. Ini shocking sih buat gue juga, kayak wow, banyak juga, dan begitu reviewnya bagus gitu ya, 4,7. Nah, kita akan coba kaji lebih dalam lagi. Itu dari satu perspektif saja ya. Kedua, misalkan kita lihat dari tampilannya. Kalau saya pribadi sih ngelihat tampilannya adalah menurut saya simple sih, menarik. Kalau mau dibilang yang wah banget enggak, tapi oke lah gitu, bagus. Ya, jadi segi tampilan dia udah cukup oke sebenarnya. Karena memang kalau aplikasi reksadana yang baru-baru ya, itu tampilannya udah modern. Kalau zaman dulu tuh masih kayak kuno dan lain sebagainya. Sekarang sudah improvementnya jelas ya gitu. Jadi makin tahun makin baik juga. Dan di sini itu hal yang bagus juga. Jadi dari segi tampilan menurut saya pribadi oke. Lalu kita lihat dari segi fitur. Ya, fitur sendiri menurut saya pribadi nggak banyak fitur di sini ya gitu. Dan lebih apa ya, di sini tuh lebih kayak aplikasi reksadana secara standarnya aja. Dan di sini ya ini berdasarkan yang saya amati juga ya, bahwa di sini kalau misalkan kalian udah daftar dan lain sebagainya, mengikuti proses, reksadana yang akan kamu beli itu sudah direkomendasikan sama mereka. Jadi misalkan kamu profil resikonya moderat, profil resikonya konservatif, profil resikonya misalkan yang tinggi banget. Nah, berarti kamu itu direkomendasikan reksadana A, misalkan Afris atau reksadana Trimegah kayak gitu. Jadi sudah kayak direkomendasi gitu. Dan di sini saya melihat tidak ada pilihan yang kayak misalkan di aplikasi-aplikasi reksadana lain ya gitu.
Nah, jadi di sini lebih udah gue rekomendasiin deh tuh gitu. Jadi udah lebih enak. Sebenarnya kalau dengan cara seperti ini menurut saya ini kelebihan dan kekurangan juga, guys. Ya, ini dari perspektif saya pribadi ya. Kalau menurut saya kalau dari segi kelebihannya adalah buat investor pemula, mereka kan sulit untuk memilih atau ya menganalisa reksadana yang bagus buat mereka. Jadi memang tugas seorang ya atau aplikasi ya atau mungkin siapa yang ngerti lah gitu untuk menganalisa gitu ya. Dan mereka udah tinggal invest aja. Nah, kalau misalkan dengan adanya seperti ini ya udah dipilihin atau udah direkomendasiin, berarti ya gampangnya mereka udah nggak perlu mikir lagi. Fokusnya mereka adalah investasi dengan strategi mereka, mau satu waktu ataupun rutin. Itu sebenarnya. Dan kalau udah kayak begini, artinya kan mereka udah nggak perlu yang khawatir gimana. Misalkan nih orang-orang yang profil resikonya konservatif, pasti mereka nggak berani ngambil resiko gede dong. Nggak mungkin main tiba-tiba, saya pilih saham aja deh gitu, yang resikonya jelas-jelas gede banget gitu ya. Atau reksadana saham, ya resikonya gede banget. Dan akhirnya mereka tiba-tiba minus, panik sendiri gitu. Nah, ketika panik, akhirnya mereka menyalakan aplikasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak diharapkan kan. Nah, dengan adanya seperti ini, enaknya adalah ya kalian nggak terjadi hal seperti itu karena investasi kamu tuh udah sesuai dengan profil resiko kamu gitu. Cuman ya kurang bagusnya adalah kamu nggak banyak pilihan gitu. Ya kamu cuman udah dipilihin itu atau direkomendasiin itu ya itu gitu. Jadi itu merupakan plus dan minus juga. Kalau dari segi fitur, saya pribadi nggak ngelihat banyak fitur sih di situ gitu. Juga cuman easy aja buat investor pemula itu sih. Itu dari segi fitur juga. Kalau dari segi pengalaman saya pribadi pada saat waktu ada event juga, saya lupa ada event apa itu berapa tahun lalu. Itu ada Rais juga di situ. Dan pada saat itu aplikasi tersebut juga ada di sana, tapi nggak terlalu yang benar-benar populer pada saat itu menurut sudut pandang saya pribadi gitu ya. Tapi ternyata lambat laun sekarang sudah mulai meningkat dan populer juga gitu. Dan itu suatu hal yang bagus dan di luar dugaan. Berarti di sini bisa dapat pelajaran ya. Kesimpulannya di sini coba kalau kita gabungkan semua ya, reviewnya dia 4,7. Number of downloadnya 1 juta. Artinya adalah dia number of download udah gede loh. Ya, terus juga reviewnya bagus-bagus. Artinya bahwa investor pemula itu lebih mudah. Lebih mudah ketika mereka sudah direkomendasikan dan udah kayak, oh kamu cocoknya ini, ya udah ini gitu. Ketimbang mereka suruh untuk milih sendiri. Ya, ketimbang mereka untuk suruh milih sendiri. Karena kemungkinan mereka memilih sesuatu hal yang salah gitu. Sesuatu hal yang salah kayak misalkan saya orang tipikal profil resikonya kecil ya, nggak berani ngambil resiko besar. Ternyata saya mau coba saham deh, reksadana saham deh. Ternyata saya coba minus, panik, langsung ngomongin aplikasinya jelek. Tapi kalau seperti ini tidak terjadi hal seperti itu gitu. Dan ternyata responnya positif gitu. Ya, cuman kurang bagusnya menurut saya adalah kalau misalkan kamu investor yang udah ngerti, yang udah bisa nganalisa, udah semua, kamu ya nggak akan ada pilihan banyak gitu. Ya kamu susah untuk milih gitu. Kalau yang udah pro pasti ya pengen milih sendiri dan di sini tuh tidak bisa seperti itu. Ya itu sebenarnya kekurangannya. Tapi kalau untuk pemula menurut saya ya bagus karena mereka sudah dibantu seperti itu. Tapi balik lagi ini pendapat saya pribadi. Pendapat kamu gimana? Kamu coba komen aja di kolom komen di bawah ini. Jadi diusahakan saya netral juga di sini. Ingat, saya tidak di-endorse oleh aplikasi ini juga, tapi saya pengen kasih tahu pendapat saya seperti apa soal aplikasi ini. Oke, itu aja sih teman-teman semua. Bila mana, oh ya satu lagi lupa ya. Aplikasi ini juga sudah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Artinya memang dia sudah satu step aman ya, satu step aman ya. Sisanya sih masih tetap ada resiko naik turun dan lain sebagainya, itu tetap masih ada. Itu aja guys yang mau saya sampaikan hari ini. Buat teman-teman semua yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kamu bisa cek aja tuh di seminar reksadana saya juga. Nah, buat kamu juga yang setelah ini ingin mulai berinvestasi
reksadana di aplikasi Rais, kamu bisa pakai kode referral saya yang ada di bawah ini. Ya. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kamu. Intinya di sini adalah saya memberikan opini ke teman-teman semua supaya teman-teman semua dapat masukan juga. Kalau misalkan kamu ingin menggali lebih dalam lagi, itu lebih bagus kamu search aja di Google. Kamu Rais apa, ada nggak kantornya, ada nggak ininya, ya, lisensi dari OJK-nya, macam-macam. Kalau kalian emang sudah tertarik, silakan invest. Kalau belum, ya mendingan nanti dulu deh. Itu aja yang mau saya sampaikan. Bila mana kamu merasa konten ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, siapa tahu mereka butuh juga ya opini dari saya pribadi soal aplikasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.